Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabi anbiya wa mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang selalu setia mendengarkan kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi tentang istidrat, asap yang dibungkus nikmat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak mungkin melepaskan diri dengan yang namanya masalah, entah itu skala kecil maupun besar, baik dalam urusan pekerjaan, rumah tangga, kebutuhan materi, dan tekanan hidup lainnya. Ketika masalah yang satu selesai, lalu datang lain silih berganti. Namun karena sudah menjadi sunnatullah, berbagai persoalan hidup solusinya sangat tergantung rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang, bahwa hanya Allah yang memberikan masalah dan juga yang mengangkatnya. Karena bersyukur tidak hanya dilakukan ketika harapan terkabul, tapi juga dituntut untuk tetap merasa bersyukur dalam keadaan apapun. Berhati-hatilah apabila kita melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat. Maka itu hakikatnya adalah istidrat dari Allah. Sederhananya, jika melihat orang yang secara agama ibadahnya buruk, sementara maksiat kepada Allah jalan terus, lalu rezekinya Allah berikan melimpah, kesenangan hidup begitu mudah ia dapatkan, tidak pernah sakit dan jarang tertimpa musibah, panjang umur, bahkan Allah berikan kekuatan pada fisiknya, maka waspadalah, sebab bisa jadi itu adalah istidrat baginya dan bukan kemuliaan. Beberapa ciri tertimpa istidrat antara lain: pertama, ibadahnya makin lama makin menurun, tapi nikmat terus bertambah. Semakin sedikit ibadah, tapi makin tambah umur. Kedua, terus melakukan kemaksiatan, tapi kesuksesan hidup justru semakin melimpah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya." Ketika semakin banyak dan melimpah hartanya, tapi semakin kikir, sangat sulit bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk kepentingan kesenangan duniawi, sangat mudah mengeluarkan harta, termasuk untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia mengira harta yang ditumpukan akan mengkokohkan posisi dan kekuasaannya. Keempat, jarang sakit. Imam Syafi'i berkata, setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tidak pernah sakit, lihatlah ke belakang. Mungkin ada yang salah dengan dirimu. Sakit juga, jika kita menerima dengan ikhlas, bisa menjadi penggugur dosa, dan sering-sering ingat kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Agar terhindar dari istidrat, maka gunakan nikmat sesuai dengan keinginan Allah sebagai tanda syukur. Gunakan harta yang sesuai yang disukai Allah dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita takut jika selalu mendapatkan nikmat Allah, sementara kita tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai nikmat menjadi tambungan dosa. Yang harus kita ingat, kita bisa berbuat apa saja, apakah itu baik dan jahat, syukur atau ingkar, maksiat atau taat. Tapi ingat, semua itu akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang setimpal. Semoga kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu dirahmatin, diberikan petunjuk hidayahnya, keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin.
Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.